Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan jasmani, disehatkan rohani kita, dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat kursi bisa menjadi amalan yang dikerjakan setiap hari, bahkan setiap saat. Dengan membaca ayat kursi, seseorang muslim bisa mendapatkan perlindungan di dunia dan juga dimudahkan masuk surga. Ada sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi bagi umat Islam. Dalam Al-Quran, ayat kursi dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Membaca ayat kursi menjadi satu amalan yang memiliki banyak keutamaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ayat kursi menjadi ayat paling utama dalam Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang ayat kursi, yang artinya di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Selain sebagai ayat utama dalam Al-Quran dan bisa mendapatkan lindungan dari setan, ayat kursi juga memiliki keutamaan lainnya. Di antaranya, satu, dilindungi dari jin dan setan. Keutamaan membaca ayat kursi yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan jin dan setan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakannya salat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan, dan derajatnya sama dengan orang-orang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Yang kedua, mendapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi juga bisa menjadi amalan yang rutin dibaca setelah menjalankan sholat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi usai sholat fardu, maka akan mendapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebut dari Hasan bin Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya. Yang ketiga, ayat paling utama dari seluruh ayat Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Yang keempat, dimudahkan masuk surga. Keutamaan lain dari ayat kursi adalah dimudahkan untuk masuk surga. An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib,
maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Yang kelima, ayat yang agung melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda terkait keagungan ayat kursi. Disebutkan bahwa ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi. Seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Yang keenam, setara membaca seperempat Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya, "Hai Fulan, apakah kamu sudah menikah?" Laki-laki itu menjawab, "Belum, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah." Nabi SAW bertanya, "Bukankah kamu telah hafal Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal Idza juljilatil ardu jiljalaha, surat Al-Jajalah?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal Idza jaa nasrullah, surat An-Nasr?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." Riwayat Ahmad. Dikutip Ibnu Katsir saat menjelaskan tafsir ayat kursi. Yang ketujuh, menjaga saat tidur. Ayat kursi juga bisa dibaca sebagai dzikir sebelum tidur. Dengan bacaan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ketika terlelap, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi." Riwayat Al-Bukhari. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi keutamaan apabila kita sering mendawamkan membaca ayat kursi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.